kuatnya dulu. Semakin dia kuat, dia nanti mengekspansi lagi, dia akan melebarkan dirinya lebih jauh. Dia bisa lewat sirkulasi darah, bisa lewat sistem limfatik, dia berkembang. Akhirnya dia menguasai tubuh manusia. Begitu tubuh manusia sudah dikuasai, manusianya nggak bisa ngapa-ngapain. Kan sel kanker bisa menyerang di mana saja gitu ya. Kalau dia ada di paru-paru, ya sistem pernafasan kita yang terganggu duluan. Paru-parunya nggak bisa bekerja dengan baik. Kalau misalnya dia menyerang darah, sirkulasi darahnya jadi terganggu, fungsi darahnya jadi terganggu. Bisa jadi dia menyerang, bisa jadi misalnya darah putihnya yang menjadi kanker, dia menyerang pertahanan tubuh kita. Kanker getah bening sistem limfatiknya terganggu, daya tahan tubuh pun jadi lemah. Banyak sekali aplikasi dari kanker tersebut. Nah, ini yang bisa mematikan seseorang. Jangan biarkan ini terjadi. Kenapa bisa ada kanker? Nah, ini yang saya sering miris gitu ya, saya sering sedih. Karena kalau orang ditanya tentang kanker, mayoritas, Mbak Kris, jawabannya apa kalau orang ditanya tentang kanker? Ya, bisa. Nasib yang membawa berkah sih. Enggak lah. Kalau itu kadang-kadang cuma penghiburan aja ngomong berkahnya. Kalau ditanya ulang, kalau misalnya ditanya ulang, masih mau nggak kena kanker? Mau dapat berkah yang model apa? Berkahnya yang lain aja deh, jangan dari kanker. Iya sih. Nah, mayoritas kan seperti itu. Nah, tadi udah ada yang ngetik genetik. Itu selalu dikatakan orang. Genetik. Ada lagi nggak Mbak Chris? Gaya hidup. Oke, kalau itu udah lebih canggih itu udah lebih mengena ke masalah. Ada lagi yang biasa orang sebut pola makan. Di luar kendali. Apa ya? Pola makan radikal bebas. Gaya hidup, makanan, pola makan. Itu masih bisa dikendalikan. Ada sesuatu yang paling banyak. Nah, ini udah mulai banyak yang ngetik nih. Nah, tuh, udah banyak yang ngetik. Rata-rata orang bicara kalau nggak genetik, stres. Genetik, stres, pikiran, semua sekarang yang ngetik banyak banget. takdir, keturunan. But the yang paling banyak sekali orang katakan itu adalah dua hal tersebut, genetik dan stres. Genetik pun kadang tidak hanya orang awam, bahkan orang-orang yang ada di dunia medis sekalipun, orang-orang yang terlibat pada dalam penanganan kanker langsung, itu juga selalu mendahulukan genetik sebagai penyebab terdepan dari kanker. Benarkah demikian? Saya sih harus melihatnya dari sisi yang lebih esensi dulu. Kalau kita menyalahkan genetik, kalau kita menyalahkan pikiran, stres, kita sebenarnya membuat kanker itu ada di titik di mana kita nggak punya kendali apapun di sana. Kenapa nggak punya kendali apapun? Siapa yang bisa menentukan genetik kita akan bersifat seperti apa? Kita nggak bisa menentukan kita lahir dari mana, kan? Kita nggak bisa menentukan siapa orang tua kita, siapa bapak kita, siapa ibu kita. Kita nggak bisa menentukan apa yang terjadi sama keluarga kita gitu. Saya dulu waktu kecil percaya kalau saya lahir dari genetik keluarga yang jelek gitu, karena kakek nenek saya salah satu cabangnya itu tergolong incest, sepupu kawin. Itu kan nggak bagus kan. Akhirnya saya dulu takut sekali bahwa saya akan terkena penyakit degeneratif termasuk kanker. Tapi yang jadi masalah kemudian belakangan saya tahu bukan itu masalahnya. Yang jadi masalah di sini adalah genetik itu baru akan tertrigger menjadi buruk kalau kelakuan orangnya, gaya hidup orangnya ikut buruk. Jangan dong. Nah, genetik di sisi itu udah gugur. Di sisi lain, kalau kita bicara stres yang paling disalahkan apa? Pasangan, orang tua, anak, keluarga. Kita nggak bisa semudah itu untuk bisa memilih lingkungan kita. Kita nggak bisa memilih pasangan hidup kita seenaknya seperti apa. Kita nggak bisa, begitu dia bermasalah, main dicerain aja. Nggak mungkin kan? Kita nggak bisa memutus hubungan sama ayah, kita nggak bisa memutus hubungan sama ibu, kita nggak bisa memutus hubungan sama anak. Stres. Kita nggak bisa sembarangan cari kerja.
Kita nggak bisa sembarangan milih di mana lingkungan kantor kita. Stres tuh nggak kayak gitu konteksnya. Kalau kita menyalahkan stres melulu, ya hidup kita nggak akan jadi apa-apa. Dan lucunya lagi, kalau stres itu dianggap sebagai pengganggu, orang seperti Usain Bolt nggak akan sanggup lari 9,58 detik per 100 meter kalau nggak karena stres dia lari. Bayangin aja Usain Bolt kalau fungsi kalau sistem pertahanan fight or flight-nya dia yang kaitannya ke stres itu nggak jalan, begitu pistol start ditembakin dia lari nggak pakai stres, yang lain sampai finish dia masih jalan tenang kali. Itu salah satu fungsi stres. Jadi kalau kita menyalahkan genetik, kalau kita menyalahkan stres, kita sebenarnya tidak melakukan apapun yang positif untuk hidup kita. Dan yang keren lagi, berdasarkan penelitian terbaru, ini yang dikatakan. 90-95% penyebab stres itu adalah gaya hidup. Hanya 5-10% karena faktor genetik. Kecil sekali kan. Sayangnya kita fokus sama hal yang 5-10% ini aja gitu. Kalau nggak salah malah kayaknya saya pernah ditegur karena katanya saya salah kutip. Katanya cuma 3-5%. Ini penelitian yang udah dirilis dalam jurnal di bawah itu. Penelitiannya ini ada 2 orang India, Anand sama Kunu Makara. Cancer is a preventable disease that requires major lifestyle change. Kanker itu penyakit yang bisa dicegah asal gaya hidupnya dirubah secara total. Major lifestyle change. Mampu nggak, sanggup nggak, itu yang jadi isu utama. Dan lucunya, 2 penulis ini mengatakan lifestyle change itu bisa berubah kalau udah dirubah dan menghasilkan perubahan yang positif. Nggak cuma kanker, tapi penyakit yang lainnya pun bisa diatasi. Mas Aris, banyak yang protes slide-nya bermasalah katanya nih. Aku balikin ke Mas Aris saja atau gimana? Nggak bermasalah kok. Masalahnya kenapa, Mas? Ada yang bilang nggak, slide-nya jalan di tempat. Nggak, Mas, Oh, Mas Erik. Aman kok, itu karena sinyal Aman mereka aja yang kurang bagus. Oh, Mas sinyal Erik. mereka. Oke, siap. Balikin lagi dong kalau gitu ya. Dia yang balikin ya. Oke. Oh, itu berarti sinyal mereka ya. Oke, siap. Ya. Nah. Iya. Sorry, maaf. Aman. Oke. Bicara lagi masalah genetik, nggak cuma mereka 2 orang ini yang ngomong. Ada lagi yang bicara. Nah, ini namanya Dr. Kazuo Murakami. Saya baca bukunya. Waktu itu saya sempat diminta nulis kata pengantar untuk buku beliau, Divine Code of Life. Di Indonesia kan jadi Miracle of DNA kalau nggak salah. Tapi waktu itu saya nggak jadi. Telat saya masukin ininya. Apa saya nulis buat yang buku lain akhirnya? Dia mengatakan, Dr. Kazuo Murakami ini mengatakan, sel tubuh manusia itu memiliki potensi semacam saklar buat jadi bisa kanker. Nah, saklar ini mati nyalanya itu bukan karena nasib. Mati nyalanya itu bukan karena stres, tapi karena gaya hidup Anda. Dr. Kazuo Murakami yang bilang nih. So, dari 2 sisi kita udah lihat, jangan nyalahin hal di luar kita untuk menjadi penyebab menjadi penyebab kanker. Tidak stres dan tidak juga genetik, karena persentasenya kecil. Oke, persentase kecil itu mungkin ada, tapi tidak untuk menjadi hal yang paling sering disalahkan. Hampir semua penderita kanker sekarang akan mengatakan dirinya karena masalah genetik. Hampir semua penderita kanker akan mengatakan bahwa dirinya korban stres.
Nggak ada perbaikan yang bisa dilakukan dari sana. Percaya sama saya. Oke, kita bicara penyebab kanker sekarang lebih detail. Ini kita bicara di sini radikal bebas. Apa sih radikal bebas? Sebenarnya kita udah sering lihat ya, yang udah sering ngobrol sama saya di komunitas 501. Itu kan saya sering cerita tentang radikal bebas. Apapun yang bersentuhan sama oksigen itu akan mengalami radikal akan berlimpah sama radikal bebas. Contohnya udah sering kita bicarakan kan, kalau apel dikupas pertama kali kena oksigen, waktu dikupas pertama kali putih bersih gitu ya, dagingnya putih bersih. Begitu kena oksigen, dibiarkan lama-lama oksidasi, dia berubah menjadi coklat. Nah itu proses perusakan yang dilakukan oleh radikal bebas. Aplikasinya sebenarnya seperti apa sih? Aplikasinya sebenarnya sederhana. Molekul-molekul yang menjadi pembentuk selnya itu kehilangan satu elektron, dia menjadi liar begitu bersentuhan dengan oksigen. Bisa dilihat gambarnya kurang lebih seperti ini. Keliaran ini akan bersifat berantai sampai akhirnya selnya rusak. Selnya rusak 1, 2, 3, 4, 5 terus rusak, dan kemudian diganti oleh sel baru. Sebenarnya konteksnya seperti itu, radikal bebas. Jadi kalau dilihat dari bawah itu sel sehat, kena radikal bebas, dia jadi sel rusak, nanti diganti. Sebenarnya itu siklus yang normal. Kenapa ini nggak jadi normal? Karena gaya hidup kita zaman sekarang itu membuat radikal bebas masuk di luar batas yang biasanya dia masuk. Nenek moyang kita, manusia-manusia zaman dulu tidak mengenal konsep perusakan radikal bebas seperti orang zaman sekarang. Paling tidak, orang zaman sekarang semenjak ditemukan api itu udah memulai pelimpahan radikal bebas yang lebih jauh di atas ambang normal. Kan cuma ambang normal, tubuh udah punya. Untuk mengatasinya gimana? Tubuh langsung mengaktifkan namanya SOD, super oksidan dismutase. Tapi masalahnya SOD ini, gitu ya, enzim 1 ini itu digunakan tubuh sangat selektif, dipakainya hanya dalam kebutuhan yang batasnya normal. Kalau udah nggak normal, nanti persediaan enzim dalam tubuh kita jadi nggak well balanced gitu. Sementara kan kita udah tahu teori yang mengatakan bahwa manusia hidup dari mulai dia lahir sampai nanti dia mati, cadangan enzimnya itu udah ditentuin jumlahnya segitu-segitu aja. Kalau dia cepat habis, ya kita cepat mati, atau paling tidak kualitas hidup kita langsung drop jauh. Nah, tubuh sangat memperhatikan cadangan enzim yang terkuras karena SOD ini. Jadi, kita harus berhati-hati dengan radikal bebas yang masuk dalam tubuh kita. Harusnya radikal bebas itu masuk dalam tubuh kita hanya saat kita bernafas atau bersentuhan dengan oksigen. Kalau kita bersentuhan dengan oksigen, kita bernafas, itu momen di mana radikal bebas masuk dalam tubuh kita. Harusnya hanya itu. Tapi semenjak manusia menemukan api, radikal bebas menemukan cara baru untuk masuk dalam tubuh kita dengan lebih masif, lebih banyak. Gimana? Karena api itu kan butuh oksigen. Apapun yang diproses dengan api akan membuat oksigen masuk dalam tubuh kita jadi jauh lebih banyak. Dengan jauh lebih banyak masuk dalam tubuh kita, radikal bebasnya juga ikut banyak. Kenapa itu bisa terjadi? Zaman sekarang, berapa orang yang makan yang nggak pernah digoreng? Berapa orang yang makan nggak pernah dibakar? Berapa orang yang makan nggak pernah direbus, dikukus, dan lain sebagainya? Itu adalah salah satu cara di mana radikal bebas masuk dalam tubuh kita dalam jumlah yang berlebihan. Ada lagi, ada beberapa orang yang lebih parah lagi mempergunakan radikal bebas dengan jauh lebih ekstrim dan jauh lebih membunuh. Merokok misalnya. Itu radikal bebas di depan mukanya masuk dalam tubuhnya dengan berbagai macam cara. Nah, manusia itu merusak dirinya sendiri secara jauh radikal dibanding orang-orang Kunci apa ya? masuk dalam tubuh kita itu jauh lebih banyak. Saja produk-produk yang ada sekarang, misalnya orang menganggap bahwa produk tertentu itu lebih aman dari produk lain. Misalnya susu UHT, ultra high temperature,
susu yang dipanaskan sangat tinggi Ultra. dengan harapan bakterinya atau jasad renik yang berbahaya lainnya mati sehingga susunya dianggap sehat. Padahal yang terjadi justru kebalikannya. Tuh. Susu UHT melewati panas yang sangat tinggi. Balik lagi ke logika tadi. Panasnya seperti apa? Begitu panasnya seperti itu, panasnya tinggi, UHT yang melewat proses UHT, susunya itu limpahan radikal bebasnya luar biasa banyak dan itu masuk dalam tubuh kita. Produk semacam ini banyak sekali dalam kehidupan. Hampir semua makanan sekarang melewati proses pemanasan. Itu adalah makanan yang teroksidasi. Nah, jadi bisa dilihat radikal bebas masuk dalam tubuh manusia itu porsinya sudah jauh di ambang batas, sudah jauh di ambang normal. Jangan heran kalau zaman sekarang umur 40 kelihatan kayak orang 60 tahun. Orang kayak orang 50. Orang kualitas hidupnya turun jauh. Oke, manusia zaman sekarang rentang usianya bisa lebih panjang dari manusia zaman dulu. Tapi mayoritas apa yang terjadi? 20 tahun, 30 tahun terakhir hidupnya dia bergantung sama obat. 1 tahun, 2 tahun terakhir hidupnya dilewati di ICU. Banyak sekali teknologi tersebut yang membuat manusia panjang hidupnya menjadi semu. Nah, radikal makin besar itu. Bahkan apa yang kita anggap sebagai sehat kayak olahraga sekalipun, oksigennya kan jadi lebih banyak masuk. Radikal bebas juga banyak masuk dalam tubuh kita. Makanya buat saya salah satu kalimat terbodoh yang dilakukan orang adalah saya bisa makan apa aja karena saya udah olahraga. Itu bodohnya kuadrat, double. Dia nggak sadar bahwa dengan dia olahraga, radikal bebas masuk dalam tubuhnya itu justru lagi tinggi-tingginya. Dia makan apa saja, apalagi makanan yang kaya radikal bebas, makanan yang teroksidasi, double masalah yang dia punya. Bisa dilihat kan betapa kompleks kehidupan kita saat ini. Nah, akumulasi dari radikal bebas yang bertubi-tubi seperti itu akan menghasilkan jalan tol buat sel kanker kehidupan sel manusia. Makanya sekarang ini yang saya bilang tadi, radikal bebas itu satu penyebab umum. Mas Aris, kok ada yang hilang? Boleh balikin lagi nggak, Mas? Ada baju di situ. Sorry. Yang tadi. Balikin tadi, Mas Aris. Yang tadi yang bukan sebelumnya. Oke, habis ini ya. Wes, ini nggak keluar lagi. Oh ya deh, langsung ke selanjutnya. Ini? Oh ya udah, oke. Nah, sorry. Radikal bebas itu kan jalan untuk sel kanker bisa mengambil alih tubuh manusia. Nah, gimana cara kita menangkis radikal bebas? Kita harus mengkonsumsi makanan minuman yang kaya sama antioksidan. Jadi tubuhnya bisa menekan radikal bebas. Kalau tubuhnya sudah menekan radikal karena ada antioksidan, sel kanker itu nggak bisa hidup dan nggak bisa berkembang. Antioksidan tuh unsur gitu ya, atom baru yang masuk molekul baru yang masuk yang dia punya banyak atom yang bisa disumbangin untuk mengganti atom yang hilang kena oksigen tadi. Nah, makanya kalau orang olahraganya kencang, makannya bagus, makan kaya antioksidan, minumannya kaya antioksidan, baru dia boleh sombong kalau dia olahraganya bikin sehat. Kalau orang olahraga tapi makannya nggak diatur, nggak dijaga, itu sebenarnya dia nggak bikin dirinya sehat. Dia justru merusak dirinya lebih cepat dibanding orang yang nggak olahraga sekalipun. Nah, orang-orang yang di luar tadi, misalnya yang menjalani pola hidup biasa, pola makan kaya antioksidan, pola minum kaya antioksidan, harusnya jadi is a must. Nggak cuma dari kanker atau penyakit yang lainnya. Karena kalau penyakit yang lainnya itu problem ini timbulkan radikal bebas, itu juga ada, itu juga besar. Jadi kalau sel tubuh manusia bisa diperbaiki, sel tubuh manusia bisa dibuat sehat, tidak mudah rusak, orangnya juga akan jadi sehat. Oke. Ya, harta karunnya antioksidan. Nah,
Harta karun antioksidan nih. Ini yang saya kasih lihat pertama kali. Mesin air kangen. Kenapa mesin air kangen? Karena mesin air kangen itu kalau satuannya antioksidan kan ORP ya, oxidation reduce potential. Yang saya tahu dari mesin air kangen itu dia bisa menghasilkan antioksidan. Satuannya minus karena kan sifatnya menahan. Jadi dia bisa mereduce oksidasi. Itu dari minus 150 sampai minus 800 ORP. Ini tuh tinggi sekali untuk ukuran antioksidan. Tapi ada catatannya, airnya itu harus fresh keluar dari mesin. Airnya fresh keluar dari mesin, kenapa fresh? Karena begitu dia bersentuhan dengan oksigen, pelan-pelan oksidasi akan menggerus antioksidan tersebut. Jadi kalau saya sih, terutama ibu saya ya, semenjak dia divonis dulu, kenapa saya beli mesin air hangat? Karena ini. Jadi ritualnya dia pagi-pagi, untuk ke kantor, dia masukin di tumbler, terus tumbler ditutup rapat. Nah itu untuk bekal dia sehari. Terus dia bangun pagi-pagi, langsung diisi air kangen, keluar fresh dari mesin, masih berbusa, langsung diminum sama dia. Itu antioksidannya luar biasa, dan itu juga yang saya lakukan. Dan waktu itu saya udah pernah bicara, ternyata efek dalam kehidupannya nggak cuma dari sisi fisikal aja ya, psikis juga. Banyak yang melaporkan orang yang, waktu itu saya pernah bicara ini di satu kesempatan, terus mereka mempraktekkan, terus mereka mengatakan, efeknya memang luar biasa ya. Lebih tenang, lebih nyaman, dan pikiran yang tadinya kusut kalut gitu, begitu minum segelas air yang kaya antioksidan, itu luar biasa membuat kondisi tubuhnya mentally, physically itu jauh lebih nyaman. Makanya kalau saya bilang mesin air kangen itu harta karun antioksidan yang nomor 1. Itu satuannya minus 150 sampai minus 800. Oke, sekarang yang kedua itu nggak keluar Mas Aris. Oke, keluar. Sorry, maaf. Mundur lagi Mas Aris, mundur. Maaf. Mungkin signal gue yang blow on. Boleh mundur Mas Aris, bukan maju Mas Aris. Mundurin lagi. Mundurin lagi, sorry maaf. Ya, sip. Nah, yang kedua, harta karun antioksidan itu adalah buah dan sayuran segar. Kenapa buah dan sayuran segar? Karena mereka itu kaya oleh unsur antioksidan, tapi yang sifatnya lebih ke konsumsi kita untuk makan. Satuan ORP-nya itu per 100 gram kurang lebih sekitar minus 80 oxidation reduce potential. Kenapa dia lebih rendah dari minum ya? Karena mungkin kita nggak bisa menentukan kualitas budidaya dari buah dan sayuran sama di semua tempat tuh nggak bisa. Jadi kalau di average sekitar minus 80 ORP per 100 gram. Jadi semakin banyak kita makan, ya semakin banyak antioksidan yang masuk dalam tubuh kita. Dan dia harus dalam keadaan segar. Kalau sudah dimasak, kalau sudah dipanaskan, rusak semua antioksidannya. Udah nggak berfungsi lagi. Jadi itu sebabnya kenapa ini yang jadi pilihan saya, alasan saya, ibu saya melakukan raw food waktu dia didiagnosa kanker dulu. Karena saya harus memaksimalkan input antioksidan dalam kehidupan dia, dalam tubuhnya sehari-hari. Jelas konsumsinya kata segar. Nah, kalau mentah pesannya kita primitif. Kalau segar kan lebih, ya sama aja sih sebenarnya. Tapi lebih enak diucapkan. Sisi lain, kita bicara lagi sekarang penyebab kanker. Kita udah lihat dari satu titik antioksidan, sekarang kita lihat sisi kedua. Signal gue yang blown atau apa sih nggak pindah-pindah? Mas Aris, oke. Oke. Sorry. Iya, aduh ini tadi maju mundur ya? Lupa gue.
Oh ya udah. Mundurin lagi ke Otto Heinrich Warburg dong. Oke. Nah, ini penyebab kanker yang lain. pH darah yang cenderung asam. Ini kaitannya dengan kemudahan sel kanker untuk hidup di tubuh seseorang. Nah, ini temuan dari Dr. Otto Heinrich Warburg ya. Dia sendiri itu pemenang Nobel. Kita secara sederhana mengambil salah satu isi dari temuan beliau. Walaupun sebenarnya temuannya bukan cuma ini ya. Temuannya tuh banyak sekali temuannya dia tuh spektrumnya luas sekali. Salah satunya yang dipakai PET scan sekarang tuh hasil dari temuan Dr. Otto Heinrich Warburg ini. Tapi yang dia temukan tentang kanker itu menarik. Karena dia mengatakan sel kanker itu sifatnya acidic, asam. Sementara sel sehat itu sifatnya basa, itu kita tahu. pH-nya sifatnya cenderung asam, sementara sel sehat sifatnya cenderung basa. Itu sebabnya sel kanker hidup di tubuh orang yang sifat selnya itu relatif basa. Saya nggak mengatakan sifat sel basa karena nggak ada kayak gitu. Dia relatif basa. Bentuknya seperti apa? Nah, ini kita lihat detailnya. I think I need your help, Mas Aris. Oke. Ini titiknya kalau kita lihat. Ini pH chartnya ya. Acid diwakili angka 1. Basa, alkalin itu diwakili angka 14. Netral jelas ada di tengah, 7,0. Jadi antara 1, 14, netral di 7,0. Nah, pH darah manusia, pH darah ya, bukan pH tubuh, itu ada di sini saya pasang di angka 7,42. Nah, pH darah itu menjaga titik ini, titik netral cenderung basa ini, mati-matian. Dia harus ada di titik itu. Karena kalau dia bergerak ke titik yang netral di 7,0, Anda udah masuk ICU. Dia harus ada di angka 7,35, 7,45. Titik itu dijaga mati-matian. Titik yang dijaga mati-matian itu disebut dengan istilah homeostasis. Kenapa? Karena itu udah kayak rumah. Gitu. Semua mati-matian dijaga oleh tubuh. Nah, jadi isunya di sini adalah dia harus ada di titik itu secara aman. Titik yang netral cenderung basa. Ini yang tadi disebut sama Dr. Warburg. Jadi sel yang ada di kisaran 7,35 sampai 7,45 itu adalah sel yang sifatnya relatif basa. Tapi bukan berarti basa banget, tapi dia netral cenderung basa. Oke? Semoga bisa dimengerti di sini ya. Kita lanjutkan lagi. Ya. Kelewatan Mas Aris. Itu karena gue ya. Sorry, maaf. Balikin lagi boleh Mas Aris? Oke. Tapi buat tubuh menjaga pH netral cenderung basa itu tidak mudah dilakukan. Kenapa? Karena ini gaya hidup kita sehari-hari. Karena gaya hidup kita itu makin banyak dikuasai oleh produk makanan dan minuman, terutama punya sifat membentuk pH asam. Jadi dari 7,0 ke 1, 7,0 ke 0. Itu mendominasi hidup kita. Ya perhatiin aja, kalau soda oke lah, semua orang udah tahu. Sirup orang udah tahu. Alkohol apalagi ya, orang udah tahu. Tapi yang kita nggak sadar, protein hewani, telur, mentega, roti, susu, teh, kopi, makanan yang diawetkan, makanan yang makanan dikemas, makanan yang diproses lama, dimasak sama cook. Itu udah makanan pemjani tubuh kita bertubi-tubi. Di sini tubuhnya jadi punya masalah serius untuk menjaga pH netral cenderung basa tadi. Karena kualitas makanan yang masuk ini tidak mendukung sama sekali. Anda bayangin aja kalau bangun rumah, bukannya diisi oleh bahan-bahan yang kualitasnya bagus, bahan-bahan yang masuk ke dalam tubuh, bahan yang dipakai untuk bangun rumah itu udah ada barang-barang kualitas buruk gitu loh. KW kelas kaleng-kaleng. Jangan harap punya rumah bagus kalau kayak gitu. Ya sama, tubuh manusia gini. Kalau diisinya kayak beginian, jangan harap tubuhnya bisa bagus.
Ya, sip. Nah, itu tadi, waktu pH darahnya bergerak ke titik asam karena dihujani oleh makanan model kayak gitu, tubuhnya mati-matian menahan supaya pH-nya ada di titik yang dia mau. Netral cenderung basah, homeostasis tadi. Energinya habis di sana. Ini kita pakai bicara bahasa yang sederhana aja, saya sederhanakan bahasanya supaya semua orang bisa mengerti. Energi yang habis tadi, itu yang menghasilkan kondisi penyakit kita. Apapun penyakit yang kita derita, itu bisa jadi adalah manifestasi dari pH darah kita yang mati-matian dijaga oleh tubuh sampai tubuh kehabisan energi supaya dia tetap ada di titik netral cenderung basah. Itu yang menjadi penyakit, itu yang menjadi masalah. Kalau ini mendominasi hidup kita dalam hitungan tahunan, akumulasi tahunan, jangan heran kalau penyakit itu merajalela di badan dan memudahkan sel kanker muncul, memudahkan sel kanker berkembang ya. Makanya saya suka ketawa sendiri kalau ngelihat orang penderita kanker parah itu masih santai aja minum kopi, itu masih santai aja minum teh, itu masih santai aja makan cake, masih santai makan bakmi, masih santai makan steak, masih santai minum susu, masih santai, bahkan minum alkohol, bahkan ada yang masih santai ngerokok. Itu saya suka ketawa sendiri. Saya nggak ngelarang gitu, bukan hak saya untuk melarang. Memperingati juga, kalau dia nggak minta ngapain saya memperingati gitu. Tapi saya miris kadang-kadang. Mereka nggak tahu bahwa ya udah ada kanker di masih kayak gitu. Saya sih yakin deh kanker mereka muncul ya gara-gara kelakuan mereka sendiri. Semoga bisa dimengerti apa yang saya sampaikan ini ya, buat komunitas Pink terutama. Kalau Love Pink mungkin nggak pernah dengar saya, kalau yang dari 5 udah sering dengar saya gitu. Nah, untuk mendapatkan pH netral cenderung basah, kita harus menghujani tubuh kita dengan makanan segar pembentuk basah juga. Kita juga harus menghujani tubuh kita juga dengan air minum berkualitas pembentuk. Itu yang harus masuk banyak dalam tubuh kita. Kalau tadi kita, serunya lagi, segala sesuatu yang sifatnya sehat, segala sesuatu yang sifatnya benar deh, pasti ada benang merahnya. Pasti ada hubungannya kan. Nah, ini juga di sini berlaku hal yang sama. Gimana caranya? Kalau tadi makanan yang wajib masuk dalam tubuh kita adalah makanan kaya antioksidan, bentuknya seperti apa? Buah dan sayuran segar. Minuman yang wajib masuk dalam tubuh kita itu kan kaya antioksidan. Bentuknya seperti apa? Di pH dan basah ini juga sama. Air minum berkualitas pembentuk basah, dia yang harus masuk dalam tubuh kita dalam jumlah banyak. Dominasikan ini dalam hidup kita. Nah, saya pelaku food combining. Udah 20 tahun lebih saya sarapan dengan buah, eksklusif dengan buah. Saya nggak pernah, ya kecuali lagi liburan di traktir atau apa, dan itu pun jarang sekali ya, nggak banyak. Ya ditraktir makan bakmi lah, ditraktir makan sotomi lah, ditraktir makan bubur, ya oke aja sesekali. Tapi yang terjadi kemudian adalah begitu saya kembali ke kehidupan saya sehari-hari, startnya saya dimulai dengan sarapan buah. Nah, saya bicara masalah pembentuk bahasa terbaik. Saya salah, Mas Aris mundur lagi, sorry. Gemes deh gue sama ini. Mundur Mas Aris. Nah, kalau bicara pembentuk bahasa yang sempurna, saya gunakan air yang keluar dari mesin air tangan. Tapi masalahnya adalah pembentuk basanya dia bukan sekedar pembentuk basa. Banyak air-air kemasan yang dijual di pasaran yang diklaim memiliki pembentuk basa juga. Tapi masalahnya adalah pembentuk basa itu nggak bisa dikemas, dibotolkan, dan dipajang, di display dalam waktu lama. Karena sifat basanya akan turun sesuai dengan perjalanan waktu. Apapun yang diproduksi oleh, sebenarnya kan air tangan ini menduplikasi sumber air yang ada di alam ya. Sumber air yang ada di alam seperti misalnya air zam-zam, air di Lorde, air di Nordenau, Jerman, Okinawa, banyak sumber-sumber tempat itu. Bahkan mungkin tempat-tempat tertentu yang sederhana gitu ya. Nah,
Air itu kan diduplikasi, dicontek, tekniknya diambil oleh Enagic, produsen dari produsen dari mesin air tangan ini. Nah, air itu tadi, air yang ada di alam ini, itu kalau kena oksigen, kena sinar ultraviolet, pelan-pelan kualitasnya akan turun, sifat basanya akan turun. Tapi rasio yang ada di dalam pembentuk basanya, dua mineral penting adalah ya kalsium, magnesium, itu jumlahnya sempurna, jumlahnya rasionya pas 2:1. Dia tidak merusak di badan kita. Air tangan juga kayak gitu. Tapi kelemahannya juga sama. Jadi begitu dia terpapar oleh waktu, dia akan menurun kualitasnya. Nah, produk-produk air basah yang dijual di pasaran itu nggak boleh kayak gitu. Mereka nggak bisa mengalami fase penurunan basah. Makanya kandungan rasio kalsiumnya dinaikkan oleh mereka. Dibuat lebih tinggi. Basahnya lebih stabil, bisa bertahan lama. Efek sampingnya masuk dalam tubuh manusia tidak sama dengan air-air yang sudah disebut sebelumnya. Efeknya bisa jadi buruk, bisa jadi beban untuk organ penting yang terkait dengan hidrasi air tubuh kita, ginjal semisal. Nah, the best way untuk memberikan pembentuk basa dalam bentuk air, dalam bentuk minum, saya mempergunakan mesin air tangan. Oke, sekarang masuk ke pola makan sehat. Kenapa saya benci sekali dengan orang yang mengatakan, bukan orang yang saya benci, tapi dengan kalimat yang mengatakan bahwa penyebab stres adalah makanan dan penyebab kanker adalah stres dan genetik. Karena nggak ada apapun yang bisa kita lakukan di sana untuk mengendalikan kondisi tersebut. Tapi kalau kita mengacu pada diri kita sendiri, apa yang kita makan dan kita minum, apa kesalahan yang kita lakukan berdasarkan apa yang kita makan dan kita minum bisa menjadi kanker, dan kita bisa punya cara untuk mengendalikan itu semua. Kita tinggal kendalikan, kita tinggal koreksi, perubahan hidup kita akan terjadi. Kondisi yang kita mau menjadi lebih baik bisa terjadi. Tapi kalau kita melulu menyalahkan stres atau genetik, kita nggak bisa ngapain, kita jalan di tempat. Kita cuma bisa melihat hal menjadi buruk dan memburuk dari waktu ke waktu. Tapi kalau kita mengubah apa yang kita makan, kita bisa mengendalikan gaya hidup. Kalau kita gaya hidupnya sudah berubah, kita lebih disiplin, kita punya komitmen, sel kankernya susah ngapa-ngapain. Apa yang dilakukan oleh ibu saya ya kurang lebih seperti itu saat ini. Dia melakukan food combining, dia melakukan raw food, dia mengkonsumsi minuman kaya antioksidan, makanan kaya antioksidan, makanan pembentuk basa, minuman pembentuk basa. Tujuannya untuk apa? Ya untuk membuat kondisinya ada dalam posisi di mana sel kankernya nggak bisa berkembang. Dan ternyata yang dia dapatkan bonus, bukan cuma melulu sel kanker nggak bisa berkembang. Untuk ukuran orang umur 70-an tahun lebih, ibu saya masih luar biasa aktif. Kualitas hidup yang dia dapat di sana. Nah, pola makan sehat itu musuhnya kanker. Makanya itu yang terbaik. Kontrol apa yang kita makan. Oke, kita bicara sekarang food combining. Salah satu bentuk dari food combining, salah satu bentuk dari pola makan sehat yang saya sangat sarankan adalah food combining. Apa itu food combining? Dia membentuk pola makan dengan pendalaman pada 3 sisi. Apa yang dimakan, cara makan, dan waktu makan. Saya cerita cepat aja ya. Sesinya supaya bisa lebih dimanfaatkan untuk yang lain. Apa yang dimakan pelaku food combining itu sangat disarankan mengkonsumsi banyak makanan segar, buah, terutama pagi hari ya. Pelaku food combining identik dengan sarapan buah aja. Pelaku food combining itu juga terkenal sering diledekin kayak kambing karena makanannya sama sayur dan sayurannya segar. Combining ngirit.
jarang makan daging. Sekalinya makan daging, nggak pakai nasi. Kemudian cara makan. Cara makan adalah pelaku kimia ini identik dengan pola makan ya. Karena di mana terpicu saat hidrat mencerna berlawanan, kerjanya berlawanan. Ya, tapi itu teknis buat kita bingung. Yang sederhana sering saya bilang bahwa manusia itu kan sebenarnya adalah omnivora, bisa makan apa aja. Tapi kalau ditelaah sistem pencernaannya itu lebih cocok omnivora. Giginya itu gigi herbivora, panjang ususnya herbivora. Asam lambungnya kerjanya lebih mirip dengan asam lambungnya herbivora. Jadi kalau manusia maksa makan daging, karnivora, tubuhnya akan mengalami masalah. Nah, sementara manusia itu kan basisnya makan karbohidrat. Otak kita kan bensinnya itu karbohidrat. Jadi manusia itu secara naluriah, dia akan mengkonsumsi karbohidrat yang jumlah banyak. Karbohidrat jangan dilihat nasi putih atau nasi goreng atau bakmi ya. Karbohidrat dilihatnya dari hidrat arang yang tadi, buah, sayuran segar, biji-bijian, basisnya ke sana. Nah, manusia kalau banyak makan karbohidrat dan supaya dia mengkonsumsi banyak karbohidrat, ya dia harus mengeliminir protein hewani dalam jumlah banyak. Makanya pelaku food combining secara psikologis disarankan memisahkan makan karbohidrat dengan makan protein hewani. Kemudian waktu makan. Waktu makan pelaku food combining membagi makan dalam 3 waktu. Saat makanan masuk dari jam 12 sampai jam 8 malam. Saat makanan tidak boleh masuk dari jam 8 sampai jam 4 pagi. Dari saat makanan ringan yang masuk dari jam 4 pagi sampai jam 12 siang. Nah, di sini kita bisa tahu kenapa pelaku food combining sarapannya buah di pagi-pagi. Kenapa pelaku food aktif dari jam 12 siang sampai jam 8 malam. Itu alasan utamanya. Itu adalah food combining. Nah, food combining ini yang menarik tahun 2014 gitu ya. Harian Kompas, harian terbesar di Indonesia, itu pernah bikin semacam risetnya mereka itu selalu menarik ya. Litbangnya Kompas kalau bikin riset itu canggih, keren, dan pasti valid hasilnya. Yang menarik adalah tahun 2014 food combining itu ada di top of mind mayoritas kalangan yang dalam usia produktif, mengalahkan diet kalori, mengalahkan 4 sehat 5 sempurna dan pola makan lainnya. Itu yang keren. Kenapa kerennya? Kalau biasa pola makan itu cuma diidentikan dengan langsing, nggak mau gendut atau lain sebagainya. Food combining itu diidentikan juga dengan ingin sehat dan ingin hidup berkualitas. Itu yang keren. Jadi sesuatu yang diperkenalkan, yang kenalin tuh sahabat saya Mbak Aneng Gunawan yang food combining, pola makan, kombinasi makan serasi. Itu tahun 99. Tahun 2014 dia udah jadi top of mind. Itu kan luar biasa pencapaiannya cuma 14 tahun. Nah, itu tentang food combining. Nah, kalau sekarang habis itu pola makan sehat lain yang saya sarankan adalah raw food. Sehari-hari yang dikerjain itu cuma makan dengan mengkonsumsi makanan hidup. Kenapa makanan hidup? Karena pasokan enzimnya maksimal. Enzim itu katalis. Apapun yang kita lakukan dalam kehidupan kita, katalisnya tuh enzim. Katalis tuh inisiator. Yang mulai deh. Kalau makanan dipanaskan di atas suhu 45 derajat sampai 100 derajat, enzim mati. Jadi sayuran atau buah yang kita ambil enzimnya, kita serap enzimnya kalau dia dipanaskan. Dan ini berita buruk banyak. Mineralnya otomatis aman. Vitaminnya masih lengkap. Fitokimia, dan fitokimia tuh sesuatu yang sebenarnya nggak dibutuhkan oleh manusia, tapi kalau ada dalam tubuh manusia, dia berfungsi sangat baik. Contohnya sih warna-warna dari tumbuhan. Warna-warna tumbuhan ke buah. Itu salah satu bentuk fitokimia yang bisa dimanfaatkan oleh tubuh. Dan ini juga akan mengalami kerusakan kalau dipanaskan. Dan yang pasti kita bicarakan dari tadi, makanan basis raw food itu bebas oksidasi. Ya nggak bisa dibilang bebas 100% karena masih bersentuhan dengan oksigen, tapi kan buah-buahan, sayuran-sayuran itu mereka punya pelindungnya ini itu bisa kita manfaatkan dalam tubuh kita, dan itu akan rusak kalau kita panaskan.
sangat ideal buat para penderita kanker. Dan buat orang yang punya penyakit lain atau orang yang belum punya penyakit lain, food combination raw food kalau dikonsumsi secara konsisten itu adalah jembatan untuk mendapatkan hidup berkualitas panjang jauh ke depan. Saya nggak bijal ya, bukan lagi jalan di pinggir jalan raya terus ketiban kering mati ya bisa. Saya bicara kualitas hidup, bukan ajal. Nah, kalau ini ya karena kita ada di komunitas 501, ya punya air tangan dong mesinnya. That's the best thing that we can have. If you have the money, if you want to invest on your health dan kehidupan yang lebih berkualitas, punya mesin air tangan itu adalah investasi yang luar biasa. Hubungin yang mengundang kalau ingin tahu lebih jauh. Oke. Now, ini secara aplikasi ya. Kita kan pegangannya itu orang-orang yang di komunitas 501, terus orang-orang yang sebenarnya juga di komunitas yang saya jalani tentang hidup sehat, itu menjadikan Dr. Hiromi Shinya itu sebagai pegangan yang ibaratnya kayak dewa lah. Dr. Hiromi Shinya adalah gastroenterologist. Dia orang yang mendalami ilmu cerna. Yang kerennya, Dr. Shinya itu nggak cuma asal ngomong. Bedanya sama dokter kebanyakan itu adalah dia melakukan apa yang dia lakukan. Dan kemudian menyampaikan apa yang dia dapatkan dari apa yang dia lakukan. Dia menjalani hidup sehat selama 50 tahun lebih. Sekarang usia 85. Dia dari umur 19 sudah mulai hidup sehat. Ya lebih lah ya. Sekarang umurnya 85, 87, lupa saya. Nah, dia menjalani kehidupan sehatnya itu bertahun-tahun dan dia menyampaikan pada pasiennya apa esensinya. Masalahnya lah, ya sisi lainnya lagi adalah dia nggak asal ngomong. Karena dia gastroenterologist, dia dengan kamera yang dia punya, kolonoskopi dan endoskopi, dia meneropong isi perut manusia. Di situ dia nggak bisa bohong. Di situ apa yang dia temukan tidak bisa bohong. Selama 50 tahun prakteknya, dia sudah mengobservasi 370.000 lebih pasien. Dilihat perutnya. Dan karena dia dulu, saking dia sehatnya ya, saking dia produktifnya, sekarang sudah enggak. Dia pernah berpuluh-puluh tahun hidup dalam 1 tahun di dua benua. Jadi dia bilang setengah tahun dia hidup di Tokyo, setengah tahun dia hidup di New York. Begitu terus. Karena dia tinggal di 2 daerah yang rasnya itu banyak. Kompleksitas manusianya itu juga tinggi. Bisa Dr. Shinya itu udah ngelihat semua perut manusia. Semua jenis manusia maksudnya. Semua jenis ras dia udah lihat, semua karakter dia udah lihat. Dan kesimpulan beliau yang paling sederhana dan paling nonjok, dia bilang, nggak ada manusia sehat yang ususnya jelek. Semua manusia sehat ususnya bagus. Terus dia bilang lagi, nggak ada manusia, secara kebalikannya terutama ya, nggak ada manusia yang ususnya jelek, sehat. Manusia yang ususnya jelek, pasti. Ya, nah, based on that, based dengan apa yang dia lihat, Dr. Shinya menuliskan, dia memaparkan apa yang dia makan, orang-orang sehat makan, itu dikasih lihat. Ini salah satu contohnya diambil, salah satu pasien beliau. Ini kondisi usus yang sangat sehat. Kalau bisa dilihat gambarnya. Nah, manusia dengan usus sehat seperti ini, otaknya samar, perutnya, dindingnya itu glossy, mengkilat. Terus kalau bisa dilihat gerakan peristaltiknya juga lancar, gitu ya. Gerakan menggigitnya lancar. Itu punya pola makan yang seperti ini. Pasiennya bisa makannya seperti ini. 85% buah dan sayuran segar, biji-bijian, 15% protein hewan. Nah, kemudian Dr. Shinya juga bilang pasiennya di sini minum, karena beliau sendiri yang sangat menyarankan minum air kangen ya. Jadi pasiennya juga minum air kangen. Itu sekitar, dia kalau nggak salah bilangnya dulu 3,5 liter air kangen setiap hari. Nah,
ini usus sehat. Seperti Dr. Shinya bilang, orang yang ususnya kayak gini tidak sakit, dia pasti sehat, dia pasti punya hidup yang berkualitas. Nah karena saya sekarang, sebenarnya ada banyak contohnya, tapi karena sekarang kita berkolaborasi dengan komunitas di mana ada kaitannya dengan kanker payudara, ini yang saya ambil adalah contoh pasien Dr. Shinya yang punya masalah kanker payudara. Nah, bandingin usus sehat dengan usus orang yang punya kanker payudara. Secara spesifik, Dr. Shinya nggak mengatakan orang ini makan apa ya, pasien ini makan apa ya. Kalau nggak salah ini wanita Jepang umur 37, kalau nggak salah, 37-36 tahun. Dr. Shinya nggak spesifik mengatakan ya orang ini seperti apa, tapi dia mengatakan orang ini punya gaya hidup yang gaya hidup yang tidak dalam kendali. Dengan kata lain, dia makan apa saja. Dia makan apa saja, dia hidup di luar kendali, ya ini yang terjadi. Ini masih manifestasinya. Nah, teknik Dr. Shinya untuk meriksa kolon dan kemudian diidentikan dengan kondisi kanker, itu jadi sesuatu yang tren, yang kemudian diikuti oleh dokter-dokter lain. Banyak dokter lain ngikutin. Jadi kemudian penderita kanker, kolonoskopi, endoskopi itu pemicu trennya Dr. Shinya. Mayoritas, kalau saya sih berani bilang, kayaknya nggak mungkin ada ya orang yang punya kanker ususnya bersih atau bagus tuh nggak ada. Pasti ususnya tidak baik. Dan itu yang udah dibilang sama Dr. Shinya. Kurang lebih ini sama. Nah, tapi kan posisi saya di sini bukan untuk nakut-nakutin. Bukan buat bikin orang hopeless. Ini yang menarik. Dr. Shinya juga dalam posisi yang sama. Oleh Dr. Shinya, pasien wanita ini lalu diminta untuk mengubah pola makannya. Dia harus makan makanan kaya antioksidan dan pembentuk basa. Tadi udah kita bahas di awal. Buah dan sayuran segar, biji-bijian, dan lain sebagainya. Konsumsi makanannya itu. Terus Dr. Shinya minta juga orang ini, wanita ini minum air kangen. Berapa liter ya, saya lupa. Pokoknya pH-nya antara pH 8,5 dan 9,5 dan fresh dari mesin. Dr. Shinya tuh di setiap kliniknya punya mesin air kangen. Satu klinik aja kita nggak salah punya 2. Di rumahnya juga jelas ada. Dan dia expose untuk penderita kanker ini, penderita kanker. Dan dalam waktu 6 bulan ini yang terjadi. Begitu ususnya sudah berubah seperti ini, sel kankernya nggak bisa ngapain dalam tubuh perempuan. Kanker payudaranya nggak perlu dibilang sembuh, tapi kankernya tidak bisa lagi mendominasi kehidupan wanita ini. Dan kalau kayak gitu kita bisa bilang sehat loh, jelas bisa. Tapi bukan cuma sehat karena absence of sickness, tapi kualitas hidupnya sekarang dia pegang secara total. Bisa sampai kapan ya tergantung dia seberapa komit dengan gaya hidup barunya. Oke? Nah, kalau ini pengalaman-pengalaman empiris saya ya, apa yang terjadi dalam kehidupan saya sehari-hari. Ini ada orang yang hubungin saya lewat Twitter waktu itu. Sosial media Twitter. Dia ngasih lihat foto ini. Dia punya miom 8 cm. Terus dia cerita bla 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 bla. Dia udah ngikutin saya lama, terus dia follow saya, dia mempraktekkan apa yang saya lakukan. Dia cerita habis itu dia makannya food combining, disiplin, konsumsi air kangen, dan pelan-pelan dan setelah 6 bulan miomnya. Kalau ini ibu saya. Kalau bisa dilihat, ini salah satu CAT scan-nya ibu saya. Nah ini irisannya dari atas ya, bukan dari depan. Jadi bentuk paru-parunya agak aneh kalau dia. Tapi sebenarnya dari atas. Nah itu yang kalau di sini kiri. Kalau sebenarnya dia reverse kan kanan. Itu yang kanan itu yang paling parah. Jadi udah ada anakan dan itu mendominasi 2/3 dari paru-paru kanan ibu saya. Paru-paru
kirinya juga udah tersebar kemana-mana Pak. Kalau di sini nggak kelihatan sih, seharusnya kelihatan titik-titik warna pink di paru-paru sebelah kiri. Nah, ini ibu saya. Terus dia ya udah raw food, terus minum air kangen. Saya beli mesin air kangen, konsentrasi minum air kangen. Terus ya karena anaknya ngajar yoga, ya dia yoga. Berarti kalau saya ngajar aerobik, ibu saya diajarin aerobik ya. Tapi karena saya yoga dan saya tahu saya harus ngapain, itu yang dilakukan. Dan setelah 5 bulan, ini kita kalau buat kelebihan lagi. Ting-tong. Nah, ini yang terjadi. Paru-paru kiri ibu saya jadi lebih bersih, nggak ada kanker lagi. Nah, paru-paru kanan yang tadi pink, merah, terus sekarang berubah warnanya jadi kuning dan mengecil. Seharusnya ada 2 titik sih, tapi yang kelihatan di sini cuma 1 titik. 2 titik kecil. Udah dorman, udah nggak bisa ngapa, sel kanker udah pasif, udah nggak bisa ngapain. Dan ini terjadi dalam waktu 5 bulan. Dan afterwards ya udah, itu yang terjadi, yang ibu saya menjalani hidupnya sekarang. Dan to make things lebih seru lagi kan, sekarang lagi musim COVID nih, sekarang kita lagi susah, anak-anaknya, keluarganya sih lagi stres. Soalnya ibu saya jadi direktur operasional di rumah sakit, ya tahu sendiri lagi musim kayak gini. Dan paru-paru kan itu salah satu yang apa ya istilahnya, resikonya tinggi ya. Kalau ini ya, makanya aduh seremnya minta ampun. Saya selalu bawain ibu saya 2 tumbler biasanya cuma 1 tumbler ke kantor, sekarang saya bawa 2 tumbler. Ya berdoa aja deh untuk yang terbaik, semoga ibu saya dilindungi Tuhan. Amin. Oke. Nah, untuk Love Pink Community, untuk 501 Community, yang harus diingat adalah pengubahan pola makan itu motor utama perubahan pola hidup. Ini bukan cuma masalah masih dihantui oleh stres, masih dihantui oleh genetik, tapi kita harus bergerak lebih jauh dari itu. Ubah pola makan. Kalau udah tahu sakit, ya introspeksi diri. Jangan menyalahkan sesuatu yang nggak bisa kita kendalikan. Lebih baik terima kesalahan yang sudah kita lakukan dan perbaiki. Jadi ubah pola makan, disiplinkan, komitmen, punya komitmen. Yang menikmati bukan orang lain, Anda sendiri. Tapi kalau nanti Anda sakit, yang kerepotan itu bukan Anda sendiri, orang lain juga, keluarga Anda paling tidak. Orang-orang terdekat Anda yang kerepotan. Kalau Anda sehat, yang paling merasakan duluan Anda sendiri. Kualitas hidup Anda menjadi naik, meningkat. Anda menjadi sehat. Tapi sebenarnya yang lebih penting kalau buat penderita kanker, kankernya ada dalam kendali. Saya sering sedih atau orang bilang bahwa saya penyintas kanker, saya cancer survivor. Tapi dia hidup keseharian dalam ketakutan. Apakah kankernya muncul lagi? Apakah akan kambuh lagi? Tidak seperti itu kondisinya. Harusnya kendali kanker itu ada di tangan kita. Begitu kanker reaktif, kita tahu bahwa ada sesuatu yang lepas kontrol dalam hidup kita. Kita mau jadi sehat, bukan sekedar sembuh dari sakit. It's about being healthy, not just the absence of sickness. Ini yang ngomong Antoine Béchamp, salah satu bapak kesehatan naturopati. Oke, terima kasih. Demikian yang saya sampaikan, semoga berguna. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Itu datang dari saya, kalau benar datang dari Tuhan. Oke, Mbak Kris, ke Mbak Kris. Oke, thank you banget Mas Erik.